Suatu hari, Hashim pergi berdagang menuju Syam. Ketika melewati Yasrib, Hashim melihat seorang wanita baik-baik dan terpandang. Lalu Hashim bertanya kepada orang-orang Yasrib, siapakah wanita itu? Dia adalah Salma binti Amar. Apakah dia telah bersuami? Suaminya telah tiada, kini dia seorang janda. Mendengar itu, Hashim melamar Salma, dan Salma pun menerimanya. Mereka menikah dan Hashim tinggal di Yasrib beberapa lama. Ketika Salma mengandung, Hashim melanjutkan perniagaannya. Namun, itulah kali terakhir Salma melihat suaminya. Karena Hashim tidak pernah kembali lagi, dia meninggal dunia di Palestina. Salma melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Syaibah. Nama Syaibah diberikan karena ada rambut putih di kepalanya sejak ia masih kecil. Sementara itu, sepeninggal Hashim, kedudukannya sebagai pemuka masyarakat Mekah dipegang oleh adik Hashim yang bernama Al-Muthalib. Al-Muthalib juga seorang laki-laki terpandang yang dicintai penduduk Mekah. Orang-orang Quraisy menjulukinya dengan sebutan Al-Fayyad, yang berarti sang dermawan. Suatu hari dia mendengar bahwa Syaibah keponakannya yang tinggal di Yasrib sedang tumbuh remaja. Aku harus menemuinya, pikir Al-Muthalib. Dia adalah anak kakakku. Dulu ayahnya adalah pemuka Mekah. Maka dia harus pulang untuk melanjutkan kekuasaan ayahnya, menggantikan aku. Ketika Al-Muthalib bertemu Syaibah di Yasrib, dia tersentak. Anak ini benar-benar mirip Hashim. Mari nak, ikut paman ke Mekah, peluk Al-Muthalib. Harta ayahmu begitu banyak, kau harus menggantikan kepemimpinannya. Tetapi, jika ibu tidak mengizinkan pergi, aku akan tetap tinggal di sini, jawab Syaibah. Bagaimana jika Syaibah ikut denganku ke Mekah? Tidak, aku tidak akan membiarkannya pergi, jawab Salma. Dia buah hatiku satu-satunya. Wajahnya lah yang senantiasa mengingatkan aku akan wajah ayahnya. Aku juga menyayangi Hashim, jawab Al-Muthalib. Bukan cuma aku, tetapi penduduk kota Mekah juga menyayanginya. Mereka pasti akan senang sekali menyambut kedatangan putra Hashim. Begitu melihat wajah anak ini, rasa sayangku timbul kepadanya. Seolah-olah aku melihat Hashim hidup kembali dan berdiri di hadapanku. Izinkan aku membawanya pergi. Sesungguhnya Mekah adalah kerajaan ayahnya, dan Mekah adalah tanah suci yang dicintai oleh seluruh bangsa Arab. Tidakkah pantas putramu pergi ke sana dan melanjutkan pemerintahan ayahnya? Salma memandang Syaibah dengan mata berkaca-kaca. Hatinya ingin agar putra satu-satunya tetap tinggal di sisinya. Namun, dia tahu masa depan Syaibah bukan di Yasrib, melainkan di kota Mekah. Akhirnya dia pun mengangguk. Baiklah, kuizinkan ia pergi. Dengan amat gembira, Al-Muthalib mengajak keponakannya itu pulang. Syaibah duduk membonceng unta di belakang pamannya. Ketika mereka tiba di Mekah, orang-orang menyangka bahwa anak yang duduk di belakang Al-Muthalib adalah budaknya. Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, panggil mereka kepada Syaibah. Celaka kalian, dia bukan budakku, dia anak saudaraku Hashim. Namun, orang-orang terlanjur menyebutnya demikian, sehingga akhirnya nama Syaibah pun terlupakan. Setelah itu dia dikenal dengan nama Abdul Muthalib. Dia kelak menjadi kakek Nabi Muhammad SAW. Setelah tumbuh dewasa, Abdul Muthalib pun menjadi seorang pemuka Mekah sebagaimana Hashim bapaknya. Abdul Muthalib berperan sebagai orang yang bertugas menyediakan air dan makanan bagi pengunjung Ka'bah. Saat itu Ka'bah sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang. Namun seiring berjalannya waktu, persediaan air semakin menipis. Pada saat itulah ia teringat sumur Zam-Zam. Banyak yang mengatakan sumur Zam-Zam telah tertimbun tanah ratusan tahun yang lalu. Namun, Abdul Muthalib tidak pernah lupa pada sejarah Mekah
bahwa dulu pernah ada mata air yang menghidupi Mekah. Mata air yang memancar keluar oleh kaki Ismail. Aku harus menemukannya, pikir Abdul Muthalib. Aku harus menemukan kembali sumur Zam-Zam yang telah dilupakan orang. Apalagi aku bertugas menyediakan air dan makanan bagi penduduk Mekah. Pikiran seperti itu tidak pernah hilang dari benaknya. Aku harus menemukannya. Aku harus menemukannya. Setelah itu, Abdul Muthalib mengambil tembilang dan memanggil putra satu-satunya Haris. Wahai anakku, temani ayah mencari dan menggali kembali sumur Zam-Zam. Haris mengangguk. Baik ayah. Kemudian mereka mulai mencari di mana dulu letak mata air Zam-Zam berada. Setelah beberapa kali mencoba menggali di beberapa tempat sumur Zam-Zam tidak juga ditemukan. Ayah, mungkin sumur Zam-Zam memang telah hilang. Wahai anakku. Tidak, nak. Ayah yakin sumur itu masih ada. Kita harus menemukannya. Orang-orang Mekah akan hidup lebih baik jika sumur Zam-Zam ada di tengah kita. Baik, ayah. Dengan gigih, keduanya pun terus mencari. Orang-orang Quraisy penduduk asli Mekah melihat perbuatan mereka dengan heran. Wahai Abdul Muthalib, mengapa engkau masih terus menggali? Bukankah dulu nenek moyang kita, Muzab bin Ammar, pernah menggalinya, tapi tidak juga berhasil? Abdul Muthalib menaruh tembilangnya dan duduk. Ya, ratusan tahun yang lalu, Muzab bin Ammar, mertua Nabi Ismail alaihissalam, pernah mencoba menggali Zam-Zam, tapi tidak berhasil. Padahal, saat itu Muzab telah mempersembahkan sesaji berupa pedang dan pelana berpangkal emas agar sumur Zam-Zam ditemukan. Malam harinya, dengan tubuh yang sangat lelah, Abdul Muthalib tertidur. Tiba-tiba dalam tidur dia bermimpi mendengar suara yang bergema berulang-ulang. Temukan sumur Zam-Zam itu, wahai Abdul Muthalib. Temukan sumur Zam-Zam. Temukan. Abdul Muthalib terbangun dengan keyakinan dan semangat baru. Esoknya dia mengajak Haris menggali dan menggali dengan lebih giat lagi. Rasa heran orang-orang Quraisy yang melihatnya berubah menjadi tawa. Kasihan sekali Abdul Muthalib itu. Mungkin dia sudah kehilangan akal sehatnya, kata mereka satu sama lain. Suatu saat ketika mereka sedang menggali di antara berhala Isaf dan Naila, air membersit. Haris, air, lihat, ada air, seru Abdul Muthalib saking kagetnya. Ayo kita gali terus ayah, pasti ini sumur Zam-Zamnya, kata Haris. Ketika mereka menggali lebih dalam, tampaklah pedang-pedang dan pelana emas yang pernah ditaruh oleh Muzab bin Ammar dahulu. Melihat penemuan itu, orang-orang Quraisy datang berbondong-bondong. Abdul Muthalib, mari kita berbagi air dan harta emas itu, pinta mereka. Oh tidak, tetapi marilah kita mengadu nasib antara aku dan kamu sekalian dengan permainan kit. 2 anak panah buat Ka'bah, 2 buat aku, dan 2 buat kamu. Kalau anak panah itu keluar, dia mendapat bagian. Kalau tidak, dia tidak mendapat apa-apa. Usul ini disetujui. Juru kit mengundinya di tengah-tengah berhala di depan Ka'bah. Ternyata, anak panah Quraisy tidak ada yang keluar. Pemenangnya adalah Abdul Muthalib dan Ka'bah. Karenanya, dapatlah Abdul Muthalib meneruskan tugasnya mengurus air dan keperluan para tamu Mekah setelah sumur Zam-Zam memancar kembali. Mengingat beratnya tugas itu, Abdul Muthalib sangat ingin agar dia mempunyai banyak anak laki-laki yang dapat membantunya. Karena tugas menjaga Ka'bah, memberi makan, dan lain sebagainya merupakan tanggung jawab yang sangat berat. Abdul Muthalib bernazar, kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa, aku tidak memperoleh anak lagi seperti ketika sedang menggali sumur Zam-Zam, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan kusembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan. Ternyata takdir memang menentukan demikian. Abdul Muthalib akhirnya mendapat 10 orang anak laki-laki. Setelah semua anak berangkat dewasa, dia tidak lagi memperoleh anak. Dipanggilnya ke 10 orang anak itu.
termasuk si bungsu Abdullah yang amat disayangi dan dicintainya. Ke-10 anak dari Abdul Muthalib dipanggil. Wahai anak-anakku, aku pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang dari kalian jika Tuhan memberiku 10 orang anak laki-laki. Ke-10 anaknya terdiam. Mereka memahami persoalan itu. Mereka juga melihat kebingungan yang luar biasa di mata ayah mereka yang berkaca-kaca. Namun, aku tidak bisa menentukan siapa di antara kalian yang harus kusembelih. Oleh karena itu, aku berniat memanggil Jurukid untuk menentukannya. Di hadapan patung dewa tertinggi di Ka'bah, Jurukid meminta setiap anak menulis namanya masing-masing di atas kit. Kemudian dia mengocok anak panah tersebut di hadapan berhala Hubal. Nama anak yang keluar adalah Abdullah. Melihat itu, serentak orang-orang Quraisy datang dan melarangnya melakukan perbuatan itu. Sudah gilakah kau Abdul Muthalib? Batalkan keinginanmu. Mohon ampunlah kepada Hubal supaya kamu bisa membatalkan nazarmu. Dengan keteguhan hatinya, Abdul Muthalib menuntun Abdullah menuju sebuah tempat di dekat sumur Zam-Zam yang terletak di antara dua berhala Isaf dan Nailah. Di tempat itulah biasanya orang-orang Mekah melakukan pengorbanan hewan untuk dewa-dewa mereka. Namun, masyarakat semakin keras menghalangi Abdul Muthalib melakukan niatnya. Akhirnya, kekerasan hatinya pun luluh. Baiklah, tetapi apa yang harus kulakukan agar berhala tetap berkenan kepadaku? Kalau penebusannya dapat dilakukan dengan harta kita tebuslah, kata Mughirah bin Abdullah dari suku Mahzum. Setelah diadakan perundingan, mereka sepakat menemui seorang dukun di Yasrib. Berapa tebusan kalian? Tanya dukun wanita itu. 10 ekor unta. Kembalilah ke negeri kalian, sediakan tebusan 10 ekor unta. Kemudian, undi antara unta dan anak itu. Jika yang keluar nama anak kamu, tambahkan jumlah untanya. Kemudian undi lagi sampai nama unta yang keluar. Akhirnya mereka pulang dengan lega dan segera mengundi dengan anak panah. Ternyata yang keluar adalah nama Abdullah. Mereka menambahkan tebusan unta dan mengundi lagi. Ternyata lagi-lagi nama Abdullah yang keluar. Demikianlah, Abdul Muthalib menambah dan menambah terus jumlah unta. Ketika jumlah unta sudah mencapai 100 ekor, barulah nama unta yang keluar. Dewa sudah berkenan, seru orang-orang. Tidak, bantah Abdul Muthalib. Harus dilakukan sampai 3 kali. Akhirnya, setelah 3 kali dikocok, yang keluar adalah nama unta. 100 ekor unta itu pun disembelih dan dibiarkan begitu saja tanpa disentuh manusia dan hewan, karena mereka beranggapan bahwa unta itu untuk dewa. Demikianlah kisah dari penebusan 100 unta. Dari kisah ini dapat kita ambil bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, maka lakukanlah. Kerjakan dengan pasti, percaya bahwa Allah akan menolong hambanya yang bersungguh-sungguh. Dan kerjakan segala sesuatu dengan ikhlas. Insya Allah, apa yang kita harapkan akan kita tuai di kemudian hari.